Rizal Ramli sok mau kuliti MK, padahal sudah pernah dikuliti. Presidential threshold, apakah kalian tahu sudah pernah digugat 13 kali dan semuanya ditolak, dan kini masih terus saja digugat. Dan yang terbaru, Gatot Nurmantio juga mengajukan gugatan ke MK agar ketentuan ambang batas PT 20% dihapus. Gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Gatot, Refli Harun dan Salman Darwish. Rizal Ramli mengatakan gugatan yang kembali dilayangkan itu dikarenakan MK lah yang berwenang menguji Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu yang menetapkan PT sejalan dengan konstitusi atau tidak. Memang forumnya media yang paling bagus adalah melalui Mahkamah Konstitusi, kata Rizal Ramli dalam keterangannya. Rizal Ramli menceritakan bahwa dulu MK sengaja dibentuk untuk meluruskan aturan-aturan yang tidak sejalan dengan konstitusi. Nah, undang-undang tentang pemilu yang membatasi kandidat dengan threshold dan yang membuat sistem nominasi berdasarkan hasil tahun yang lalu itu jelas bertentangan dengan konstitusi, katanya. Sementara itu, Rizal menyebut jika pihaknya telah siap untuk adu argumen dengan para hakim MK apabila gugatan mengenai presidensial threshold 0% ditolak. MK ini satu-satu akan kita kuliti argumen logikanya di mana, katanya. Justru yang harus dikuliti adalah argumennya Rizal Ramli. Jelas-jelas gugatan sudah pernah ditolak hingga 13 kali. Atas dasar apa MK akan mengabulkan gugatan yang terbaru? Ferry Joko Yuliantono, Waketum Partai Gerindra, juga ikut menggugat Undang-Undang Pemilu ke MK agar PT turun menjadi 0%. Menurutnya, aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki. Gugatan tersebut adalah yang ke-14 dengan isu yang sama. Rizal Ramli pernah menggugat PT ini pada tahun 2020. Tapi pada Januari 2021, MK tidak menerima gugatan itu. 5 hakim konstitusi menilai Rizal Ramli tidak mempunyai hak mengajukan judicial review pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu. Menurut 5 hakim MK itu, permasalahan beberapa banyak jumlah orang yang bisa ikut capres bukan masalah konstitusionalitas seandainya memang benar didukung parpol atau gabungan parpol. Pemohon 1 mestinya menunjukkan dukungan dalam batas penalaran yang wajar, menunjukkan bukti dukungan itu ke MK, ujar Hakim MK Arief Hidayat. Artinya, Rizal Ramli hanya modal koar-koar dan menggugat tanpa disertai argumentasi dan bukti pendukung yang sifatnya telat dan kuat. Dari sini saja, otak yang waras harusnya paham kalau tidak ada yang salah dalam PT tersebut, karena itu ada produk undang-undang yang sah. Bisakah Rizal Ramli dan kawan-kawan menemukan kesalahan dalam undang-undang tersebut, atau bahkan menemukan undang-undang yang melarang bahwa PT 20% melanggar konstitusi? Adakah pasal dan undang-undang yang melarang PT 20%? Kalau melanggar, tak mungkin kalah gugatan sampai 13 kali kan? Dan satu lagi,
Atas dasar apa mereka bisa menang gugatan? Padahal gugatannya sama. Ibarat seorang pria menembak wanita dan ditolak 13 kali. Isinya sama. Pria cinta wanita itu setengah mati. Bisa saja sih pria itu diterima karena wanita itu luluh hatinya. Tapi bicara soal hukum, gak cocok pakai perasaan. Lucu dong, hakimnya tersentuh hatinya, berderai air mata karena melihat keteguhan hati penggugat. Secara logika, MK tidak akan mengubah keputusan sebelumnya karena dasar hukumnya sangat jelas. Dan juga ini sangat terkait dengan marwah MK yang jelas-jelas sudah 13 kali menolak gugatan tersebut. Dan kalau tiba-tiba MK berubah drastis dan mengabulkan gugatan, maka ini sama saja meremehkan kapasitas hakim-hakim sebelumnya. Ini sangat bentrok dan kacau sekali. Rizal Ramli ini memang beneran hanya modal ngomong doang tanpa pakai logika. Pantas saja dipecat. Pantas saja pas menggugat disuruh buktikan dia tidak sanggup dan gugatannya ditolak. Bukti yang dimaksud adalah Rizal Ramli tidak memberikan bukti bahwa dia pernah dicalonkan sebagai presiden oleh partai politik. Dia juga dinilai tidak bisa membuktikan partai mana saja yang memberikan dukungan terhadapnya. Begitulah kalau orang yang terlalu bernafsu berkuasa bertindak. Tidak pakai logika, hanya modal ngotot dan koar-koar merasa dizolimi. Sok kuliti orang, padahal dirinya sendiri aja dikuliti habis-habisan.